Nusantara SMA Al-Azhar 14 Semarang serta Temu Guru Nusantara. Peserta Temu Guru Nusantara di SMA Al-Azhar 14. Ini ibu-ibu pokoknya ini dari rekan saya. Dari mana ini Pak? SMK Negeri 9 Semarang. Negeri 9. Oh, sendirian Pak ya hari ini? Gimana Pak kesannya sebelum acara dimulai ini? Ya. Saya Pak senang Pak. Senang ya? Wah, alhamdulillah. Ya. Namanya Pak? Taufik. Pak Taufik ya? Sukses Pak Taufik ya? Ya, alhamdulillah. Ibu rame-rame ke sini untuk kegiatan apa ya Bu ini? Kita mau kompetisi Nusantara. Oh, dari mungkin bisa diperkenalkan nama dan asal sekolahnya. Dari SD Banyuwangi Albar. Terima kasih Bu, terima kasih, sukses Ki. Selamat pagi Pak. Pagi. Wah ini ikut rame-rame kegiatan apa Pak ya? Komunitas deh. Nah, ini ada temannya juga, ya. Oh teman-teman Bapak nih, ya. Oh SMA 3 ya, alhamdulillah. Gimana Pak kesannya Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Ya sukses selalu Pak ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang di Temu Pendidik Nusantara ke-10 daerah Semarang dan Salatiga. Ke-10, nah, ini jadinya tumbuh berkelanjutan. Bisa? Oke, kita coba. TPN ke-10. Ayo sekali lagi. TPN ke-10. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Baik, yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Suryani MPD selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek. Dan kami hormati Dr. Ade Rahmawati MHum selaku perwakilan Gubernur Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Darmadi SPD MPD selaku Kepala Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Dan kami hormati Bapak Dr. Siswanto MPD selaku Kepala Cabang Dinas 1 Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ari Hendrawan SPD Mensos selaku Kepala SMA Islam Al-Azhar 14 Kota Semarang. Yang kami hormati Bapak Budi Setiawan selaku Ketua Yayasan Guru Belajar. Yang kami hormati Bapak Tri Widodo selaku Ketua KPBN Jawa Tengah. Yang kami hormati Ibu Liliawati selaku Ketua KPBN Kota Semarang. Yang kami hormati Ibu Suti selaku Ketua KPBN Kabupaten Semarang. Yang kami hormati Bapak Syaifullah Budi Ismail selaku Ketua KPBN Kota Salatiga serta seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul tanpa halangan cobaan. Senang sekali tentunya pada kesempatan ini saya Dewi Masrullah Dan pendidikan melampaui ruang kelas. Boleh dong Bapak Ibu boleh tepuk tangan. Oke, luar biasa sekali. Dan luar biasanya acara pada pagi hari ini. Kelompok studi pasar modal UNSAP tahun 2013 hingga 2007. Kemudian pengalaman kerja beliau tahun 2018 menjadi Capital Market Professional Development Program 2018. Kemudian 2018 hingga sekarang Senior Officer Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1. Riwayat kerjaan beliau SMA Negeri 1 Tegal, kemudian Manajemen Universitas Negeri Semarang, kemudian melanjutkan di Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Sertifikasi beliau Wakil Perantara Perdagangan Efek, kemudian Wakil Penjaminan Emisi Efek, dan juga Wakil Manajer Investasi. Kemudian email beliau di ahmad.muryanto@idx. Kontak beliau untuk bersilaturahmi bisa di 0821 3828 814 di Nuryanto. Langsung saja silakan kepada Bapak Ahmad Nuryanto.
Suprianto. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Oke, makasih Mas Mbak. Mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman guru semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi ini karena waktunya terbatas, saya mau sharing Bapak Ibu. Jadi saya mau nge-share mengenai pengalaman saya tentang investasi. Karena jujur Bapak Ibu, ya ini yang bisa setiap bulan. Pak Buki, menurut Pak Buki itu nikmat banget bisa timbulkan satu. Bapak Ibu guru itu kenapa kok sabar sekali menunggu yang namanya sertifikasi? Kenapa? Karena pakai nambah ini Pak. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu guru itu cuma menganggap sebagai pekerja, cuma satu yang masuk. Apa? Gaji. Terus harapannya apa? Dapat tunjangan. Jadi amplopnya ada 2. Padahal kalau mau nambah amplop nggak usah nunggu tunjangan. Apa? Pak Buki tadi nambah profesional, ya kan? Apa? Jualan buku, nulis ya, bikin konten, ya kan? Atau hal lainnya. Kenapa? Karena bagi saya dulu waktu kuliah, saya ditanya sama dosen saya, Mas Ian, panggil saya, nanti pengen punya berapa pendapatan? Saya dengan nanti bilang 4, udah 2, 4, bukan cuma 1. Apa aja? Teman-temannya lain bilang, wah maruk banget, serakah banget. Enggak, itu logis. Kenapa? Saya punya 4 pendapatan. Pendapatan pertama gaji, saya kerja. Kenapa? Karena gaji ini yang dipegangkan kalau kerja tidak 2020. Bapak Ibu dulu, alhamdulillah ya, kalau walaupun mungkin ada yang belum PNS atau apa, masuk gaji kan kami ini banyak kan yang guru-guru, ya kan, makan aja mungkin, masih alhamdulillah. Satu gaji, kedua pendapatan saya belum profesional. Alhamdulillah sekarang saya itu buka konsultasi keuangan, jadi saya itu perencanaan keuangan. Jadi ada orang atau perusahaan atau UMKM dia kata saya, Mas, saya tidak tolong dong, saya punya pendapatan segini, saya punya pengeluaran segini, efektif gimana ya? Konsultasi ke saya. Jadi saya itu kalau jam 7 pagi sampai jam 5 kerja di kantor, jam 7 malam sampai jam 9 malam saya ngajar di kampus, jam 9 sampai jam 12 saya konsultasi. Tidurnya ya nanti gitu. Ya memang begitu Bapak Ibu. Kita sharing aja. Ketiga, saya ingin punya bisnis yang secara remote. Dalam artian saya nggak masuk ke situ. Contoh misal punya uang, buka franchise es kekinian, ya kan? Dengan situ ada bulannya. Pokoknya es kekinian lah yang 3.000 bawah gitu. Yang itu siapa? Setiap bulan saya ngecek atau setiap minggu saya cek pengeluarannya gimana, pendapatannya berapa. Saya kerja di situ nggak perlu nungguin. Saya tinggal ngecek aja minggu sekali. Tuh, yang keempat, yang mau saya sharing. Kenapa? Karena kalau poin kedua dan ketiga ini harus profesional atau harus punya modal. Nah, kalau belum, kita ke yang keempat, apa? Investasi. Jadi investor. Nah, kenapa? Karena gini Bapak Ibu, ternyata gaji yang amplop cuma 1 ini, jangankan keempat. Ya, ini kan pengeluaran kita ada 4. Secara umum ada 4. Pertama, kebutuhan. Kedua, cicilan. Alhamdulillah ya cicilan. Kenapa saya tidak kenapa itu ya? Karena saya tidak cicilan dulu. Saya betul. Saya juga omongan orang tua saya. Orang tua saya ngomong, kalau kamu kerja biar kamu nggak beli uang nyicil omah. Kalau saya nyicil, waduh kepake juga Pak. Ya benar. Lebih enak saya pakai cicilan ternyata. Tapi itu saya beli kontrak, uangnya saya bisa investasi kalau itu di cash. Semoga dari KPN sih ya. Mahal itu. Saya ambil profesi, tapi itu tidak sertifikasi saya. Kenapa saya pengen apa? Pengen enggaknya uang yang saya punya itu atur. Jadi saya yang PNS atau teman-teman yang PNS gaji pertama masuk itu buat apa? Kalau enggak beli rumah, nyicil mobil, beli iPhone, beli iMac lah kalau enggak. Realitanya gitu kok. Jangankan PNS lah ya. Teman-teman saya dulu jadi karyawan gaji pertama itu belinya iMac. Padahal varionya masih jalan. Loh, kenapa nggak pakai vario? Jadi mau kerja. Itu berat, itu nggak bikin kaya. Nah, kita tuh jalan dia dulu soal uang. Kenapa? Karena ya uang itu ya kita pokoknya kerja di uang selesai. Padahal masalahnya dari kita terima uang diapain uangnya? Dan banyak orang yang bisa. Akhirnya apa? Kalau sekarang unik lagi, uang masuk di bank dipindah di Shopify. Cewek biasanya, ibu-ibu biasanya ya kan. Nah,
Nah, makanya untung Pak, ini dulu 2004 sampai KTSP itu sudah ngomong uang ya. Alhamdulillah kalau sekarang ini merdeka kita ngomong uang. Makanya sekarang itu banyak guru-guru SMA, saya kan juga punya kerjasama ya, perusahaan saya di CFX itu punya kerjasama dengan MGV Ekonomi SMA, MGV AKL SMK Kota Semarang. Saya mau jauh ke SMA. Ngasih apa? Ngasih sharing ke adik-adik, ke guru-guru bahwa uang itu harus keluar. Kenapa? Karena jangan sampai adik-adik ini lulus SMA, SMK, terus kuliah tapi kiranya kerja sedikit. Endingnya nggak gitu. Endingnya kerja tipes. Uangnya habis buat obat. Kenapa? Karena nggak bisa mengatur. Nah, data ini menunjukkan ini sudah juga OJK. Jadi OJK itu nyuruh nanya seberapa paham kamu terhadap produk keuangan. Ternyata orang yang paham investasi itu rendah. Ini pasar modal, saham, obligasi, reksadana. Pernah dengar? Cuma dengar kan? Nah, punya enggak? Coba ya punya. Aduh, angkat tangan. Punya. Nanti ikut kelas saya Pak, gratis. Ya, yang punya dikit kan? Dikit kenapa? Satu, nggak tahu. Kedua, takut. Ketiga, memang nggak diajarin. Bapak Ibu. Saya waktu S1 belajar investasi belajar sendiri loh. Ya, saya belajar sendiri. Saya masuk S1 ketemu ekstrakurikuler, dia belajar investasi. Saya belajar di situ 4 tahun. Makanya jadi di sini. Kenapa? Ternyata investasi itu kalau nggak dipelajari nggak bisa. Sama kayak murid. Murid itu kalau nggak diajarin dia nggak bisa. Nggak ada anak yang bisa belajar sendiri kan? Harus diajarin sama. Nggak ada orang yang investasi sendiri harus belajar. Makanya kalau Bapak Ibu ditawari investasi, udah ikut aku aja, duitnya kasih aku, dikelola aku, jangan mau. Jadi diakalin. Jadi, nah, saya mau kenal sedikit bursa efek Bapak Ibu. Jadi mungkin di buku yang guru ekonomi ada. Bursa efek itu kan kalau di buku adalah perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan perdagangan efek. Saham, obligasi, reksadana itu perdagangannya di situ. Kami di alam kita. Jadi kami itu kalau di pasar itu kita biasa pasar. Kami itu yang mengatur gimana perdagangan di pasar itu. Tapi kami nggak boleh jualan. Makanya saya di sini tidak jualan. Siapa yang jualan nanti? Teman-teman sekuritas. Bapak Ibu beli saham, beli obligasi sekuritas, bank atau dijual. Makanya saya hari ini sharing aja Bapak Ibu. Nah, produknya ada 3. Karena waktunya terbatas, ini udah 10 menit. Saya cuma akan bahas 2-3 ini secara singkat. Pertama kali saya kenal investasi itu di saham. Coba kita tanya Bapak Ibu. Itu penelitian yang memiliki perusahaan. Saya beli saham itu sama dengan saya beli BCA, saya beli Sido Muncul, saya beli Telkom, beli Lever. Kira-kira saya mau tanya ke Bapak Ibu, kalau mau masuk investasi saham harus punya uang berapa? Banyak ya, rata juta ya. Padahal kenyataannya 100.000 udah bisa. 100.000 udah bisa. Gak percaya? Bapak Ibu coba buka HP-nya, ketik di Google harga saham Sido Muncul berapa? Coba berapa? Enggak, hanya 500 Pak. 640 kalau saya nggak salah. Lagi dulu. 600 rupiah loh. 600 rupiah itu kalau itu harga 1 lembar saham Sido Muncul. Kalau mau beli saham itu minimal itu 100 lembar atau 1 lot kali 164 ribu. Jadi nggak mahal. Itu pertama kali saya masih ingat dulu saham yang pertama kali saya beli itu Telkom. Dulu harganya 2.200. Yes. Nah, jadi ini yang pertama kali saya kenal. Nah, cuma kalau kita ngomong saham, ya Bapak Ibu, itu ada triknya nanti. Saham itu yang mau saya cari tahu itu, Bapak Ibu beli saham itu bukan beli angka, bukan beli harga. Ya dibeli apa? Perusahaan. Kenapa kok saham itu bisa rugi? Satu, perusahaan yang dibeli itu turun. Kayak Sido itu jualnya turun, keuntungannya lagi turun. Jadi kalau perusahaan yang kita beli jelek, kita simpan di sekolahan. Padahal saham itu hanya diperdagangkan Senin sampai Jumat.
jam 9 sampai jam 4. Kalau kita ready, kita nggak ngajar. Saya nggak kerja. Maka apa? Saya ambil sasarannya kalau malam, pagi beli, 3 bulan, 6 bulan lagi bisa jual. Atau mungkin setahun kemudian bisa jual. Investasi. Maka saya ngomongnya investasi, bukan trading. Tapi ada resiko. Kalau salah memilih perusahaan, ya biasanya turun. Ambil contoh deh, penerbangan paling bagus di Indonesia apa? Garuda. Bagus nggak Garuda? Nggak bagus. Nah, memang Garuda bagus, jadi dia biasanya belum tahu dari apa. 2021 utang Garuda itu 4 sampai 6 triliun rupiah utangnya. Itu lebih tinggi dari kekayaannya. Keuntungannya minus, maka harganya turun. Maka bisa itu ada tekniknya, itu yang saya share di kelas saya. Itu gratis. Nanti slide terakhir Bapak Ibu boleh ngecek. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah tadi perubahan harga. Yang kedua, karena kita beli perusahaan, kita beli atas keuntungannya. Perusahaan yang bagus itu seenggaknya setahun sekali bagi yang namanya dividen. Dividen itu pembagian keuntungan dari bisnis perusahaan. Contoh ini September ini ada perusahaan besarnya ITMG, Indo Tambang Megah, bla 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 namanya. Dia bagi dividen. Dividennya itu setara 9% dari harga sahamnya kemarin Jumat. Jadi kalau saya punya sahamnya kemarin Jumat, saya simpan sampai nanti tanggal membagi dividen. Kita bagi dividen sekian rupiah setara dengan 9% dari itu. Belum besar loh. Itu perusahaan tambang. Kenapa? Karena perusahaan tambang 3 tahun terakhir pendapatannya gede. Itu saham. Nah, tapi kalau saya ngomong saham, panjang. Kita ke pekerjaan kedua, mas saham itu harus aktif. Aktif itu bermakna kita ngikutin kita perusahaan, kita ngikutin perkembangannya. Kalau buat bapak ibu guru yang sibuk, saya nyaranin kalau nggak obligasi reksadana. Obligasi atau reksadana itu apa? Surat utang. Gambarnya gini, bapak ibu punya uang 1 juta, diutangin ke temennya, balik nggak? Kok ketawa, balik nggak? Nggak balik. Iya, anaknya masih sini. Galaknya utang dengan utangi, ya nggak? Tapi bapak ibu punya uang 1 juta, dibeliin obligasi atau sukuk, ya karena namanya sukuk pemerintah itu masih dibalikin. Ada tenornya. Pas banget ini awal September sampai pertengahan itu ada penawaran SR 013. Tenornya 3 sampai 5 tahun. Jadi misalnya September ini saya punya uang 1 juta minimal, atau kita beli 1 juta. 10 juta saya pinjemin ke pemerintah. Selama 3 tahun, maka setiap tahun saya akan dapat keuntungan 5,95%. Kalau yang namanya 5 tahun, setiap tahun saya dapat keuntungan 6,10%. Pinjemin ke pemerintah. Belinya kemana? Belinya bisa ke bank, bisa ke pusat sekuritas. Nah, saya itu ditanya sama mahasiswa sama teman saya isi. Maksudnya cita-citanya apa? Cita-cita saya sekarang punya duit 1 miliar, tak masuk di sini. Loh, kenapa? Bayangkan aja Bu, Pak, tenornya 5 tahun, uang 1 miliar, itu setiap bulan saya dapat 4,5 juta. Tinggal hidup 5 tahun, digaji pemerintah, bukan PNS saja. Pres, kalau ini pulau, tapi tak keren. Masalahnya di situ, saya juga pengen ngomongin itu dulu. Tapi kan sebenarnya konsep itu bisa kita pakai dengan uang kita yang sekarang. Kenapa? Obligasi pemerintah minimal 1 juta. Saya itu setahun 2-3 kali nanti obligasi pemerintah. Berapapun itu, semuanya 1 juta, 1 juta, 10 juta. Kenapa? Tadi kami nambah amplop. Oh tadi, yang bulan impor itu masuk saya sampai jatuh tempo. Kalau jatuh tempo, pokoknya yang beli. Dan kan kalau menjadi pemerintah risikonya kecil. Masa pemerintah bangkrut? Gitu. Nah, itu. Ini obligasi. Nah, yang ketiga reksadana. Reksadana ini cocok. Saya itu rekening gaji saya auto debitkan. Jadi setiap bulan itu 500.000 kepotong dari rekening rekening gaji saya masuk ke rekening reksadana saya. Dibeli reksadana otomatis sama sistem. Kenapa? Pengen nambah investasi. Reksadana itu apa? Tapi kalau saya gitu ya bisa beli sendiri. Reksadana itu kumpulan Bapak Ibu. Jadi awalnya dari mau beli saham itu mahal, kadang mahal. Kayak BCA itu 900.000. 9.000 rupiah per lembar.
Satu lotnya 900.000. Adanya berapa mahal ya? Kalau beli obligasi minimal 1 juta. Kalau obligasi perusahaan minimal 50 sampai 100 juta. Minimal. Tapi kan itu nggak setiap bulan ada. Dia tergantung penawarannya. Kalau pemerintah itu rata-rata setahun itu nawarin 6 sampai 8 kali. Berbagai jenis obligasi. Nah, kalau ini reksadana kita tidak tentuin mau beli apa, produknya ada banyak. Kalau pernah lihat iklan kayak bibit, barista, itu reksadana. Ya, tapi nanti kita bahas kalau ada waktu lah, karena ini ternyata udah 20 menit ya. Kan memang. Ya, belum ya yang lain ya. Oke, Bapak Ibu, kami dari Bursa Efek. Silakan kontak saya, silakan DM Instagramnya di Semarang. Saya sangat terbuka untuk sharing dengan Bapak Ibu. Kita lanjut di lain pertemuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tohirotun. Silakan nanti untuk ruang kelas KM-nya ada di lantai 2 ujung sana membentuk letter L. Nanti bisa Bapak Ibu semuanya langsung bertemu dengan pemandunya ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga bisa mengabadikan momen seru